Kalau Ibu Ratu, Kenapa Ibu Ratu terus? penglihatan Anda layak jadi ketua PDIP tidak? Meneruskan estafet Bung Edi selanjutnya. DPD Perjuangan nggak segampang itu, Bung. Oh gitu? Nggak Ada bisa. mekanisme partai? Iya dong, nggak bisa sekonyong begitu. Jadi jangan berpikir masuk PD Perjuangan langsung jadi Langsung. ketua, jangan begitu. Malah nggak dapat. Saya nggak pernah berpikir jadi ketua, Bung. Ingat kan? Oke, ya. Saya siapa? Saya 2005 diajak Pak Turimin masuk sebagai wakil ketua PD Perjuangan Provinsi. Pada saat itu saya lagi menyelesaikan studi, lagi proses studi di Universitas Indonesia, ilmu politik. Ya, S2 itu ya? Ya, S2 politik. Kemudian saya 2010 jadi sekretaris partai. Ya mohon maaf sebenarnya juga di luar ekspektasi saya secepat itu. 2015 malah tidak ada sama sekali kepikiran saya jadi ketua DPD. Tidak. Kalau itu ada Pak Irsal, ada Pak Safrial. Ya. Tapi DPP memandang lain. Saya ditunjuk sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Nah, ketika itu saya pikir, mampu nggak saya? Saya bilang, oh, kalau DPP memberikan mandat kepada saya, berarti DPP menganggap Menilai. saya mampu. Ya. Maka saya kerja, alhamdulillah mampu. Ya kemarin, ya sudah, ketua DPD PDI Perjuangan. Dan nggak pakai apa-apa. Oke. Sama sekali zero. Karena Semua kader saya PAC, DPC mendukung. DPC waktu pas ada DPP tanpa komando saya nggak tahu. Spontanitas kita masih ingin Pak Edi Purwanto. DPP juga ini. Jadi artinya jangan berharap misalnya langsung jadi ketua. Ya boleh cita-cita boleh lah ya. Tapi kan nggak gampang. Oh, tidak. Harus menyatu dengan kader dulu. Oh, Tadi oke. bagaimana ngelihat nasib-nasib mereka. Bagaimana visi bagi mereka supaya mampu berdikari itu. Jangan kita membangun konsepnya Bung Karno, Trisakti, berdaulat bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, sementara kader-kader kita keleleran. Nggak bisa. Motivasi itu penting. Saya sampaikan ke teman-teman. Kasih ruang, cari tempat. Sekarang ada kur, ada macam-macam. Bahkan sekarang saya, kemarin mohon maaf agak lagi, kemarin ada Basnas. Basnas datang ke Badan Amil Zakat Nasional. Saya bilang ke mereka, saya tidak pengen lagi kita memudayakan zakat konsumtif. Coba bayangkan, kita bantu orang itu 100-200 ribu atau sembako. Itu seminggu udah selesai. Tapi tolong kamu berpikir mengemas zakat produktif. Produktif itu bagaimana orang yang tidak berdikari jadi berdikari. Orang yang nggak kerja jadi kerja. Punya keterampilan, punya life skill. Ya. Saya bilang begitu. Gimana Pak? Iya. Anda jangan ngasih gerobak saja. Gerobak saja percuma. Tapi ngasih gerobak, ngasih pelatihan, setelah dilatih orang kasih modal. Oh, iya. Dimonitor lagi, dicek. Oh, ini modalnya habis, Pak. Belum. Tambah modalnya. Jadi satu orang bisa diakumulasikan 20-25 juta. Kita nggak apa-apa menyelamatkan 1000 kakak, ketimbang kita ngasih 1 juta cuma instan. Akhirnya mereka, oh ya juga Pak. Ini Pak, saya sudah bicara ini tahun 2004. Ketika saya khotbah di mana-mana, saya ceramah di mana, saya sampaikan zakat produktif harus digalakkan dari desa-desa, dari kecamatan-kecamatan, kota-kota. Kalau itu sudah berjalan, maka insya Allah akan terentaskanlah kemiskinan itu. Dan itu sebenarnya ya konektivitasnya dengan Trisakti Bung Karno itu berdikari di bidang ekonomi itu. Oke. Itu bos. Jadi jangan berpikir masuk langsung jadi ketua partai. Dah, masih banyak ketua-ketua cabang kami banyak. Ada Pak Wartono bagus kepemimpinan. Ada Pak Zaidan bagus. Ada Pak Kafid, ada Pak Hilal. Pak Hilal itu dari ketua PAC bos. Iya ya. Ketua PAC, 2-3 periode ketua DPC. Sekarang wakil bupati bisa saja jadi ketua DPD. Memenuhi syarat. Iya. Gitu loh. Dan kader lama ya. Nah, bisa saja. Gitu. Tapi sekali lagi di PDI Perjuangan itu tidak gampang bos. Iya. Ada fit and proper test, ada psikotes. Yang paling berat psikotes. Bapak didukung 10 DPC full. Kalau ketika tidak lolos? psikotes nggak lolos. Ibu nggak mau. Oke. Saya pernah nggak saya sebut namanya. X. Dia didukung DPC. Saya sampai ngotot ke DPC. Ngapa Pak? Ini didukung DPC nih Pak. Ini harus jadi. Kalau nggak jadi ribut. DPP senyum-senyum saja. Pada waktu itu, sini Pak Ketua. Ayo kita buka rekam jejaknya. Saya psikotesnya. Oh, loyalitasnya rendah, ininya begini, integritas. Waduh, diam saya. Pas pilgub, orang ini yang memang berteman dengan saya perjuangkan jadi ketua DPC, nggak jadi ketua DPC, bantu lawan politik saya.
Oh betul, loyalitasnya nggak ada. Ini hanya terjawab ya, oportunis, betul, terjawab ya. Semenjak itu saya percaya 100% Dengan terhadap psikotes. Oke. Psikotes, bos, nggak bisa macam-macam. Itu ibu percaya betul dengan himsi, kerjasama dengan himsi. Kita itu, jadi ibu tahu ini kamu cuma bisanya jadi ketua cabang, jangan mimpi kamu jadi ketua DPD. Gitu, kamu hanya bisa jadi wakil ketua partai, jangan jadi ketua partai. Itu jelas, ketua partai kan idealnya harus lengkap, bisa mengayomi, bisa beradaptasi, bisa punya visi, inovasinya juga muncul, sehingga memang menjadi harapan besar bagi kader-kader partai di tingkat masing-masing. Itu bos, jadi jangan berpikir nanti apakah ibu A, apakah si Bapak B. Enggak. Kok bicara begitu kan harusnya kan bisa saja kan Pak Safrel jadi ketua DPD kan lama, wakil bupati gitu. Kemudian pernah nyalon wakil gubernur, doktor. Tapi kan memang ternyata kan DPP punya kebijakan lain. Punya mekanisme. Mekanisme lain. Jadi sekali lagi kita jangan berpikir begitu. Ayo kalau mau semangat sama bantu partai, kerja dengan partai ikhlas ya. Berikhlas, berjuang dengan ikhlas. Insya Allah ibu tahu di mana orang itu ditempatkan. Saya juga bahagia bos, selama ini nggak pernah namanya di Jambi itu ketua DPD bisa 2 periode, satu periode bos. Ya ibu masih percaya. Ya sudah, tapi harus menjaga kepercayaan. Berat bos, ini sebentar lagi uban saya sudah sama dengan ini. Udah banyak ini saya ini. Iya. Nah, makanya kalau Pak Ipul nih nggak ada ubannya itu, cuman kayaknya sudah semakin berkurang tengahnya nih. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan beliau ini. Pertanyaan kelima tadi Bung Edi, Anda menjawab dua-duanya. Tergantung momen tadi, gubernur atau ketua DPRD. Tergantung momen tadi. Anda menjawab tidak memilih salah satunya kan? Ngapa Bung? Ya sekarang ketua DPRD. Ke depan nggak tahu. Oh, berarti ada niat. Itu kan tergantung interpretasi Anda. Ya nantilah kita lihat. Dua peran ini juga sama-sama penting. Bahwa pemerintahan daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Sejajar Pak. DPR sama gubernur. Gitu loh. Hari ini saya memang konsentrasi di gubernur. Oh di DPR. Balik, Anda yang grogi berarti. Hati kita aja. Ya saya konsentrasi di DPR. Tapi sekali lagi kan sebagai kader, kan susah kita. Ketika misalnya ada instruksi di luar keinginan kita kan bisa. Oh. Meskipun instruksinya saat ini. Apa daya saya? Ya, terkait misalnya instruksi terkait dari DPP. Saya sudah sampaikan ke DPP, saya nggak ikut. Saya akan coba merecovery nama baik DPRD. Bagi saya, DPRD juga harus kita recovery nama baiknya. Karena kejadian sebelumnya itu ya. Trustnya harus kita angkat kembali. Oh ya. Fungsi-fungsi DPRD harus betul-betul dioptimalkan. Sehingga DPRD menjadi lembaga yang diharapkan oleh rakyat betul-betul berkontribusi besar terhadap pembangunan masyarakat Provinsi Jambi. DPRD dengan fungsi pengawasan luar biasa kok kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan fungsi membuat peraturan daerah itu luar biasa. Legislasi. Sekarang misalnya kita lagi merancang perda tentang agraria. Pansus agraria nanti bisa konflik lahan, kemudian bisa juga nanti tapal batas. Kita juga lagi merancang pansus Batanghari Sungai Batanghari. Oh, supaya bersih begitu. Sungai Batanghari bersih, tentu kan banyak variabelnya yang kita ini. Harus dilakukan. Limbah-limbah orang yang perusahaan buang ke limbah bisa kita kasih punishment-nya apa. Kemudian dompeng-dompeng bisa kita selesaikan, peti-peti bisa selesai. Makanya menurut saya penyelesaiannya harus terintegrasi. Ketika kita bikin pansus Batanghari, maka semuanya bisa efek dominonya kenapa? Yang buang limbah sembarangan, yang pembalakan hutan nggak bisa, ini sebenarnya jadi kasihan. Saya pengen bikin legacy Sungai Batanghari itu bersih kembali. Udah bersih kembali, kita mewarisi itu kepada anak cucu kita. Hari ini susah kita ngomongnya. Kita mau makan dengan Sungai Batanghari saja aromanya sudah tidak ya seperti itulah. Tapi kewenangan di DPRD kan terbatas, Bung. Buat pansus, hanya semacam legislasi. Pansus, peraturan daerah ada, kemudian ada pergub kan wajib dilaksanakan. Nah tinggal kita bagaimana bangun sinergitas sama teman-teman APH. Karena eksekusinya juga tetap di eksekutif.
Iya, eksekutif. Tapi kan kontrolnya ada. Kan kita punya kelompok-kelompok nyaring. Kita punya adik-adik UKP, ada adik-adik BEM, ada adik NGO, pengamat lingkungan. Punya teman-teman yang punya seperti Pak Yoga, Bung Ipul, Bung Bram, dan sebagainya, yang sahabat-sahabat saya dulu sama-sama berjuang. Sama-sama di jalanan ya? Sama-sama di jalanan, sama-sama proletarian. Ya begitu. Jadi maksud saya, ini bisa kita lakukan. Misalnya anggaran. Yang banggar kan kita. Contoh, waktu itu kita flyover. Mengapa kita flyover kita tunda dulu? Kan kita baca RPJMD-nya. Oh, Jambi tuntas itu begini. IKU-nya, indikator kinerja utamanya seperti ini. Kemudian flyover itu ada masalah. Pembebasan lahannya belum. Ada beberapa titik. Belum lagi dianggarkan untuk listriknya, itu belum dianggarkan PLN-nya di situ. Kemudian belum lagi dicoba untuk rekayasa jalan itu supaya nggak macet. Ketimbang uang 200 miliar, sementara nanti ada masalah ke depannya, coba kita lakukan rekayasa. Ternyata benar, dibuat itu dikit, sudah kurang macetnya di situ. Ada yang merah itu kan? Kemarin kan di blok sini, batas ini yang untuk parkir motor itu ya. Apa namanya istilahnya? Nah, badan jalan. Akhirnya badan jalan ini kan dihijaukan, bisa lewat sini, nggak harus berhenti, kan kurang macetnya. Nah, maksud saya hal begini harus kita lakukan. Ternyata bisa DPRD melakukan itu. Gitu. Nah, sekarang misalnya, mohon maaf, saya udah bilang kemarin, saya agak miris anggaran untuk perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, itu kurang dari 7%. Padahal disitulah sumber potensi sumbernya kita, di situ di Jambi ya. Kalau kita bicara tentang 17 program gubernur, Zumi oleh Pak Rory, yang pertama pengentasan kemiskinan, yang kedua pengangguran. Kemiskinan ya di sini intinya. Bagaimana replanting sawit yang sudah tua, replanting karet. Bagaimana pemberdayaan masyarakat terkait misalnya peternakan, apa kambing, apa sapi atau macam-macam. Misalnya kita sawit kan banyak. Kau mau, mengapa nggak itu bawahnya kita ternak sapi, sehingga bisa menjadi ketahanan daging untuk di Provinsi Jambi misalnya. Nah ini yang kita dorong. Saya udah bilang sama Komisi 2, OPD-mu panggil, suruh merumuskan anggaran ini, sehingga saya bercita-cita suatu ketika anggaran pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan minimal bisa 20%. Ya, terbesar setelah infrastruktur dan pendidikan lah. Jadi itu baru ada harapan untuk masyarakat kita sejahtera. Pertanyaannya, infrastruktur misalnya, minta maaf dengan segala hormat, kita bangun jalan grek. Coba tanya Anda, mana ada yang jalan bisa tahan 10 tahun hari ini? Kan enggak. Kan kualitas. Ini 1 tahun rusak, ya kan? Mungkin 1 tahun nggak dianggarkan, 2 tahun dianggarkan lagi ini. Loh, kapan anggaran jalan masuk ke desa-desa? Membuka ruang-ruang sendi ekonomi. Misalnya kalau kita masuk misalnya di Bukit Paku, Tidal Kuranji itu, kalau sudah hujan, mobil truk sawit nggak bisa jalan. Padahal jalan provinsi misalnya. Hal begini harus jelas. Gitu. Maka saya bilang, kalau fungsi pengawasan dioptimalkan, insya Allah bagus. Kontrol eksekutifnya jalan. Kita punya hak anggaran, kalau kita nggak setuju nggak bisa. Walaupun eksekutif punya ruang. Kalau nggak setuju, nggak menemukan jalan ketemu, bisa pakai anggaran lama melalui diskresi Mendagri. Tapi Mendagri akan lihat, ini persoalannya apa? Yang salah siapa? Ya kok memang misalnya beberapa DPR misalnya kita terima kasih di DKI ketika nemu pensil harganya sekian, lem harganya sekian. Akhirnya kita juga mulai jeli. Oh jangan-jangan ATK di Jambi juga sama. Udah sisir dulu anggarannya. SPPD sisir, ternyata bisa menghemat puluhan ratusan miliar. Kan itu bisa. Jadi sebenarnya menurut saya ruangnya sangat terbuka. Tinggal mau apa enggak. Nah, memang ya mau nggak mau, kita kadang-kadang ya dibenci sama eksekutif, dikit-dikit ngomong. Ya tapi nggak apa-apa, tugas kami. Parlemen kan parli itu kan ngomong, bicara. Memang itu waktunya kita bicara. Maka kita punya hak imunitas itu. Jangan salah, orang kadang-kadang tersinggung. Begitu kok gimana? Ya kalau nggak kita kontrol gimana? Siapa yang berani? Belum dari adik-adik. Kita setiap saat menerima adik-adik demonstrasi. Setiap saat kita menerima audiensi adik-adik. Kemarin baru-baru ini saya menerima teman-teman dari Bungku.
Saya bilang, ini kenapa nih berpuluh-puluh tahun nggak selesai? Mawardi in the gang. Apa masalahnya? Oh gini Pak, gini. Udah, kita segera akan membuat pansus agraria, tapi poin utamanya konflik lahan. Kita akan petakan semua konflik lahan di Jambi. Korporasi A, korporasi B, HGU-nya tinggal sekian lama, yang diperpanjang mana nggak diperpanjang. Kemudian masyarakat yang mohon maaf menempati lahan-lahan itu solusinya seperti apa? Yeah. Ada perusahaan HGU-nya 10.000 hektar, tapi yang baru ditanam 5.000 hektar, yang 5.000 hektar lagi pinjaman kemana-mana dibiarkan, sehingga masyarakat menganggap inilah hanya lahan kosong. Yeah. Ditanam setelah sudah agak besar, diakui oleh perusahaan, lagi. Itu jadi masalah. Yeah. Nah kita tidak ingin itu, harus kita akhirin. Termasuk siapa pemain-pemainnya? Saya bilang sama mereka, oke ya, aku akan masuk ke situ. Kita selesaikan, dan aku pengen selesai. Dan kalau ada teman-teman main-main, saya akan hajar itu. Saya akan tumbur itu. Saya nggak ada urusannya. Oke, saya ingatkan teman-teman yang main-main, saya akan hajar itu. Untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Masyarakat jadi alat untuk berkonflik. Kasihan. Udah berapa banyak nyawa meninggal karena konflik lahan. Orang nggak berdosa, orang yang nggak tahu. Gitu loh. Saya pengen ini selesai. Clear ya? Harus. Ya mudah-mudahan kalau memang minimal saya udah tahu banyak. Nanti selama 5 tahun udah banyak. Kalau Allah redho, misalnya masyarakat mengendaki saya di tempat yang lain, terusan nanti. Tapi saya udah punya. Oh ini akan begini. Kalau diminta sekarang oleh Bu Mega, bagaimana? Kan Ibu Mega nggak minta. Nggak lah. Kalau ditugaskan biarlah sekarang. Dulu. Nanti saya udah bilang, saya punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki nama baik DPR. Integritasnya, trustnya harus kita bangun kembali. Ini lembaga. Berarti Bu Mega sudah pernah minta? Itu rahasia dong. Tapi saya sudah bilang sama DPP, saya akan konsentrasi di sini. Oh gitu. Konsentrasi DPR dulu, menyelesaikan tugas mulia sebagai DPRD. Mau doanya supaya saya tetap istiqomah, saya tetap satu kata dengan perbuatan, satu misi. Ingat dulu kita berjuang dari parlemen jalanan. Saya juga bukan siapa-siapa, Bung. Saya orang proletarian juga. Saya itu lumpen. Lumpen itu seterata masyarakat yang paling bawah itu lumpen. Saya juga lumpen. Ya, sama. Kita semua seperti itu, Bung. Nah, makanya ada dan nomaden kita dulu. Maka teman saya, Saiful Mursal itu yang presiden. Tanya ke saya. Dengan siapa, Pren? Jo, dengan siapa Jo? Panggil dia. Dewan Jo. Mana enggak supir? Nah, ngapain? Masih muda, Bro. Masih kuat kita nyupir. Ribet. Ya, juga ribet itu. Diatur-atur ya. Oh, diatur-atur. Nggak cocok. Saya malah merdeka ketika orang nggak tahu saya ketua DPR, Bos. Nah, kan nggak tahu, Pak. Betul. Tapi udah ketua DPR susah kita jadi, Bos. Ya, betul. Ya begitu. Kita nikmatin saja. Yang penting kita bekerja dengan baik. Insya Allah amanah rakyat bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Berarti sudah bilang ke Bu Mega untuk saat ini belum, Bu, gitu ya? Saya ini siapa kok bilang sampai ke Ibu? Takut saya mau bilang sama Ibu. Ditanya nama lain? Bung? Ya. Oleh Bu Mega. Siapa kira-kira di Edi calon yang lain gitu? Itu rahasia lah. Karena kami dengar seperti itu. Kami dengar seperti itu. Sudah ditanya langsung. Loh, kamu dengar saya sendiri nggak pernah dengar itu? Oh gitu. Oh gitu. Berarti kabar itu bohong. Saya nggak berani ngomong gitu. Bohong berarti kabar itu hoax ya? Saya nggak berani ngomong itu. Oh berarti bukan hoax. Benar berarti. Biarlah, itu di persepsi masyarakat yang biasa. Oh begitu. Bocoran lah sedikit siapa? Bocor. Kita belum bocor, Pak. Bocoran dikit. Kita lihat. Belum nanti kita. Belum ya? Kita harus tertib. Nanti siapapun yang ditunjuk oleh ketua umum, kita perjuangkan bersama-sama. Bersama-sama. Dan apapun yang terjadi ya? Apapun yang terjadi. Dan siapapun yang dipilih? Siap. Okay. Gak ada pilihan. No choice. Ketika sudah ditunjuk, selesai. Mau kader lama ataupun kader baru? Gak apa-apa. Gak masalah. Kita akan perjuangkan. Lebih cenderung ke kader baru ya? Lebih cenderung ke kader baru? Gak ada cenderung menyenderung sekarang ini. Oh gitu. Siapa yang ditugaskan? Kalau misalnya Pak Abdullah Sani, ya monggo kita perjuangkan. Oh gitu. Itu sudah seperti kakak saya. Pak Safra juga mau kita perjuangkan. Udah tulang saya itu. Gitu loh. Siapapun. Misalnya kita perjuangkan sama-sama. Oke. Gitu loh. Oke. Itu. Siapapun. Termasuk kalau Pak Yoga ditugaskan, ya saya dengan hormat saya akan berjuangkan. Dengan sekuat tenaga saya. Lahir batin lah itu.
Gitu. Lebih minat gubernur apa wali kota, Bung? Karena ada santer-santer juga ngintip-ngintip nih Pilwaku 2024. Siapa bilang? Saya. Bapak yang bilang. Iya. Oh, Bapak ini kok pendengaran Bapak itu tajam sekali. Atau salah pendengaran saya? Wah, itu saya nggak tahu ini. Ini masih muda nggak, Bu? Ini kalau lihat rambutnya sih nggak muda lagi nih. Sama, maksud saya putih juga rambut saya. Bentar lagi saya akan menyamai dengan Bu Yoga, sama-sama putih. Ternyata rambut putih keren. Ganjar tuh keren, rambut putih semua. Iya, Mantap. Orang-orang hebat. Maka saya nggak pernah tak semir-semir. Biarin aja putih, biar kelihatan kita banyak mikir ya. Iya, betul. Intip-intip. Saya belum berpikir ke sana. Oh. Saya cuma mau doa, saya bisa melewati tanggung jawab dan amanah ini sampai 5 tahun, sampai 2024 dengan aman. Dengan aman. Itu yang paling penting. Dengan aman ya. Setelah itu urusan ketua umum dan Tuhan tentu. Okay. Allah kan sudah menunjuk garis kita. Ya, garis tangan. Saya juga nggak pernah menyangka dulu seperti ini. Nggak pernah menyangka. Ya. Paling nyangka dulu ya bisa kerja, yang penting ada penghasilan, bisa ngasih biaya hidup anak istri saya, punya rumah, ya punya motor, jadilah waktu itu kan pikiran kita kan. Tapi ternyata Allah tunjukkan dengan yang lain. Maka dengan begini saya cuma ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, anak-anak muda Jambi, Anda semua bisa kok. Saya aja bisa. Saya dari kelas 2 SMP udah biaya sendiri. Saya ngajar ngaji, ngajar privat sekolah, bikin kaligrafi di masjid-masjid. Kemudian sampai tinggal di masjid. Iya, tinggal di masjid, semua saya lakukan. Ya. Tapi manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Kun fayakun. Kun fayakun. Jadi kata Allah, jadi. Ya ingat, kita juga harus sadar, baik menurut kita, belum tentu Allah baik. Nah, itu yang jelek menurut kita, tapi belum tentu jelek menurut Allah. Ya. Saya kemarin kalah wakil gubernur. Awalnya nyesal. Tapi saya juga agak santai ya. Iya. Tapi ternyata ada hikmahnya. Betul. Allah, jadi semuanya nggak bisa. Ya, betul. Allah sudah menentukan garis kita dan itu Allah menyelamatkan saya. Masyarakat Jambi termasuk kawan-kawan juga menyelamatkan saya. Kawan-kawan seperjuangan juga banyak membantu saya. Ekspektasinya besar teman-teman, tapi memang waktu itu belum bisa diwujudkan. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjadi harapan dan tumpuan teman-teman, menjadi kebanggaan teman-teman. Teman saya masih on the track. Teman saya masih ingat nilai-nilai perjuangan waktu itu. Teman-teman saya masih memiliki pendengaran yang baik, dan teman saya masih memiliki sense of crisis terhadap bangsa dan negara. Oke. Terima kasih, Bung Edi. Terima kasih. Sudah berkunjung ke Markas Brito. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan saya akan sering-sering ke sini. Ya, amin. Bukan sebagai pemilik Brito ya. Oke, pemirsa Brito, terima kasih. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bung Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi dan juga Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi. Dia adalah representasi kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.